Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kelompok telaah buku teks. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ananda Fauzia Usmiani dengan NPM 049. Yang kedua ada Najwa Alifa Salsabila dengan NPM 027. Yang ketiga ada Zifani Zara Ranjani dengan NPM 101. Dan yang terakhir ada Yulfa Fitri Astuti Ningrum dengan NPM 044. Hasil diskusi yang pertama akan dipaparkan oleh Yulfa Fitri Astuti Ningrum. Oke, yang pertama ada analisislah kelebihan dan kekurangan penggunaan teks dibandingkan dengan sumber belajar digital dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, buku teks masih penting karena disusun sistematis sesuai kurikulum dan tujuan pembelajaran. Kelebihannya ada pada struktur materi yang jelas, isi yang valid karena ditinjau ahli, serta menjadi acuan standar bagi guru dan siswa. Buku teks juga membantu siswa berlatih membaca secara mendalam dan terarah untuk meningkatkan literasi. Namun, sumber belajar digital lebih diminati siswa karena menawarkan akses cepat, luas, dan variatif. Melalui internet, siswa dapat menemukan penjelasan tambahan, contoh maupun materi terbaru yang tidak tercantum dalam buku teks. Media digital juga lebih menarik karena hadir dalam bentuk interaktif seperti video dan animasi yang mendukung pemahaman materi. Kekurangan buku teks terletak pada sifatnya yang statis dan kurang mengikuti perkembangan terkini. Sedangkan sumber digital sering tidak terjadi validitasnya sehingga beresiko menimbulkan pemahaman keliru. Selain itu, penggunaan digital bisa menimbulkan distraksi dari media sosial. Karena itu, buku teks sebaiknya tetap menjadi rujukan utama, sementara sumber digital berfungsi sebagai pelengkap. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, hasil diskusi yang kedua akan dipaparkan oleh Najwa Alifa Salsabila. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua, seorang guru menggunakan buku teks bahasa Indonesia sebagai satu-satunya sumber belajar tanpa melibatkan referensi lain seperti artikel, jurnal, atau media digital. Apakah rangka guru tersebut sudah tepat? Berikan penilaian kritis Anda dengan mengaitkan fungsi utama buku teks dalam KBM Bahasa Indonesia. Guru hanya mengandalkan buku teks Bahasa Indonesia sebagai satu-satunya sumber belajar memang kurang tepat. Buku teks memang penting karena berfungsi sebagai sumber belajar primer yang menyajikan materi sesuai kurikulum, menjadi pedoman guru, paduan belajar mandiri siswa, serta media penyampai nilai budaya dan moral. Namun, jika hanya terpaku pada teks, pembelajaran bisa terasa monoton, terbatas, dan kurang relevan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, guru sebaiknya memadukan buku teks dengan sumber lain seperti artikel, jurnal, video, atau podcast. Artikel daring dapat diperkenalkan. Isu aktual media digital membantu siswa melihat penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Sementara jurnal memberi pemahaman lebih mendalam tentang sastra atau budaya dengan cara pembelajaran menjadi lebih kaya, menarik, dinamis, dan mendorong siswa berpikir kritis serta kreatif sekaligus menghubungkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Pembahasan ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri.
Baik, yang ketiga ada pemerintah melalui program penguatan pendidikan karakter atau PPK menetapkan 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Menurut pendapatmu, apakah kelima nilai tersebut sudah cukup untuk membentuk generasi unggul di era digital? Berikan argumentasi kritis dengan contoh nyata. Menurut kami, kelima, nilai utama PPK memang penting sebagai dasar pembentukan karakter, tetapi belum cukup untuk menghadapi tantangan era digital saat ini. Saat ini, generasi muda juga harus dibekali kemampuan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan beradaptasi agar siap dengan perubahan teknologi. PPK akan lebih relevan jika dipadukan dengan pemanfaatan teknologi. Misalkan, mendidik siswa agar bijak bermedia sosial sehingga terhindar dari perilaku negatif, melestarikan budaya lewat konten digital, belajar mandiri melalui aplikasi daring, bekerja sama secara virtual lewat Google Dokumen, hingga membiasakan sikap jujur dalam ujian online maupun ketika mengutip sumber di internet. Pembahasan terakhir akan dibacakan oleh Sifani Zahra Ranjani. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dalam kegiatan kerja kelompok, terdapat anggota yang kurang aktif berkontribusi. Sementara anggota lain bekerja keras menyelesaikan tugas. Analisislah nilai-nilai pendidikan karakter apa saja yang muncul dan belum tampak dalam situasi tersebut. Jelaskan alasanmu. Nilai pendidikan karakter yang sudah muncul terdapat 3, yaitu pertama, tanggung jawab. Anggota aktif menunjukkan tanggung jawab dengan berkomitmen menutupi kontribusi anggota lain. Yang kedua ada kerja keras. Anggota yang bekerja keras memperlihatkan usaha maksimal, rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk memastikan tugas terselesaikan dengan baik. Yang ketiga ada kerjasama, yaitu anggota aktif berupaya menjaga kekompakan tim melalui koordinasi dan pembagian tugas. Meskipun kerjasama tidak optimal karena ketidakaktifan beberapa anggota. Lalu ada nilai-nilai pendidikan karakter yang belum muncul. Yang pertama ada integritas. Anggota pasif tidak menunjukkan integritas karena gagal memenuhi komitmen untuk berkontribusi secara adil yang merugikan kelompok. Yang kedua ada keadilan. Ketidakadilan muncul karena beban kerja tidak terbagi rata, dengan anggota aktif memikul tanggung jawab lebih besar tanpa imbalan yang setara. Lalu yang ketiga ada disiplin. Anggota pasif tidak menunjukkan disiplin dalam mematuhi jadwal, tenggat waktu, atau kesepakatan kelompok yang tercermin dari minimnya partisipasi mereka. Lalu yang terakhir ada gotong royong. Nilai ini belum terwujud penuh karena keterlibatan anggota tidak merata, menghambat semangat kebersamaan yang harusnya Menurut kami, anggota aktif menunjukkan tanggung jawab kerja keras dan kerjasama karena mereka tetap berkomitmen mencapai tujuan kelompok meskipun ada anggota pasif yang tidak berkontribusi. Hal ini menunjukkan dedikasi mereka terhadap keberhasilan tim. Namun, anggota pasif tidak mencerminkan integritas, keadilan, disiplin, atau gotong royong yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kerja tim dan membuat nilai kelompok menjadi kurang maksimal. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia tetap memiliki peran penting sebagai sumber belajar utama, karena menyajikan materi secara sistematis,
valid, dan sesuai kurikulum. Namun, sifatnya yang statis membuatnya perlu dilengkapi dengan sumber digital yang lebih variatif dan aktual. Guru sebaiknya tidak hanya mengandalkan buku teks semata, melainkan memadukannya dengan artikel, jurnal, maupun media digital, agar pembelajaran lebih dinamis, relevan, dan mampu menumbuhkan kreativitas siswa. Selain itu, nilai-nilai penguatan pendidikan, karakter atau PPK sangat penting. Tetapi di era digital harus diperkaya dengan literasi digital, berpikir kritis, dan kreativitas agar generasi muda siap menghadapi tantangan global. Baik, mungkin sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.